Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan, terutama adalah kenikmatan sehat dan panjang umur. Semoga saudara-saudara kita dimanapun berada yang mengalami sakit karena virus corona ataupun sakit yang lainnya, Allah memberikan kepadanya kesembuhan. Yang meninggal dunia karena terpapar virus corona ataupun yang lainnya, semoga meninggalnya husnul khatimah. Husnul khatimah artinya baik ujungnya, membawa iman, membawa Islam. Karena itulah yang akan menyelamatkan manusia ketika berpindah dari alam dunia ke alam kubur adalah membawa iman dan Islam. Dan sesungguhnya musibah terbesar untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad adalah bukan bencana alam. Musibah terbesar adalah ketika meninggal dunia tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya share. Silahkan bisa disalin. Bahwasannya Abdullah bin Abbas, keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas dengan memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Ada 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Tentu pesan ini juga adalah untuk kita semua. Jamaah sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami problem atau permasalahan dalam kehidupannya. Yakinlah, setiap soal ada jawabannya, kecuali soal yang dibuat oleh manusia kemudian soalnya salah. Soal itu adalah masalah. Soal yang dibuat manusia ada benarnya, ada salahnya. Kalau anak kita UTS, ujian, Pak, ini nggak ada jawabannya. Wajar, karena soalnya salah sehingga tidak ada jawabannya. Tetapi jika soal atau masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ada jawabannya. Dari segala permasalahan kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, bahkan dunia. Masalah sekarang kita tahu dampak daripada virus corona ini yang sangat luar biasa ke berbagai sektor. Sekolah libur, semua orang harus di rumah, sehingga orang-orang yang usahanya non formal atau informal, yang ojek online, yang tukang bakso, atau yang kerjanya bukan karyawan tetap, dampaknya sangat luar biasa. Belum setiap hari kita mendengar dan melihat beritanya bukan semakin baik, tetapi semakin tidak enak didengar. Yang positif makin banyak, yang meninggal makin banyak. Jemaah sekalian, mari agar kita mampu mengambil pelajaran daripada setiap masalah yang kita alami, yang kita rasakan,
maka ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai ananda, aku ajarkan beberapa kalimat kepada kamu. Kepada kita semua, beberapa kata singkat, padat, tapi isinya sangat luar biasa. Jika ingin hadir pertolongan Allah kepada kalian, kepada kamu, kepada kita, maka yang pertama adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, ya, jagalah Allah. Tujahi amamak, maka Allah akan ada di hadapanmu. Ya, dua teks hadis ini intinya adalah kalau kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orientasinya semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Tentu Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Bagi Allah tidak akan berpengaruh. Semua manusia menyembah kepada Allah, enggak akan berpengaruh kepada Allah. Allah tetap Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Seluruh manusia tidak beriman kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak akan juga mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap pekerjaannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia, mencari pekerjaan, mencari rizki, berikhtiar menjaga kesehatan untuk niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan banyak keberkahan-keberkahan. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Kemudian wa iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta perlindungan, membutuhkan perlindungan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsepnya jangan dibalik. Jangan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jemaah sekalian, jadi harus benar-benar kita mantapkan tauhid kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau punya keinginan, punya kemauan, minta kepada Allah. Baru bolehlah minta kepada manusia. Misalkan seorang istri pengen punya perhiasan, pengen perabotannya rapi, bagus, rumahnya cakep, maka jangan langsung minta kepada suami. Apalagi suaminya terbatas kemampuannya, ya, levelnya mungkin karyawan biasa. Sok atuh, ya, sholat di pagi hari duha, bangun di sepertiga malam, berdoa kepada Allah. Doanya begini, ya Allah,
Aku tugasnya hanya di rumah saja. Sementara suamiku bekerja setiap hari. Ya Allah, kalau dia karyawan, minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah derajatnya, naikkan golongannya, naikkan pangkatnya, sehingga rezekinya berlimpah. Minta kepada Allah, ngomong aja sama Allah. Kita mau ngomong kecil, ngomong besar, ke Allah mah gak bakal gimana-gimana. Misalkan, ya Allah, saya minta uang 1.000. Sama kan? Atau kita ganti, ya Allah minta uang 1.000.000. Ya Allah minta uang 1 miliar. Ya Allah minta uang 1 triliun. Marah gak Allah? Tidak. Kalau mintanya kepada Allah, Allah malah senang. Allah senang. Dan jika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rupanya belum mengabulkan doa kita, kemungkinannya banyak. Yang pertama, mungkin Allah mengabulkan doa kita, tapi kita tidak sadar. Misalkan Allah memberikan kesehatan kepada kita, anak-anak kita soleh-solehah. Karena ketika berdoa kepada Allah meminta rizki, tidak melulu dengan uang. Tetapi Allah tahu mana yang butuh buat kita, mana yang pantas buat kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Allah akan marah jika kita tidak meminta kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita meminta kepada manusia, maka manusia tidak akan marah kepada kita. Intinya apa? Allah senang jika kita meminta kepadanya. Bagaimana cara meminta kepada Allah? Ya, cara terbaik meminta kepada Allah adalah salat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang intinya begini: jika kamu mengalami kesusahan, kesulitan, banyak permasalahan, banyak keinginan, banyak hajat, banyak kebutuhan, ambillah air wudu. Artinya kita berwudu. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat, mujilah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Kemudian setelah itu berdoa kepadanya. Ya, itu hadisnya sangat panjang. Dan hadis itu adalah tentang sholat hajat. Ya, tentang sholat hajat. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kebutuhan, maka sholatlah. Ya, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena ketika di dalam sholat, maka semua doa terkumpul. Tanpa kita sadari bahwa sholat sesungguhnya doa yang sangat komplit. Misalkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, tutupilah dosa-dosaku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah, wa'afini, wa'afini, berikanlah sehat afiat kepadaku. Ada sehat, ada afiat. Kalau sehat zahirnya saja, kalau afiat, sehat zahir batin ibadah kepada Allah, wa'fu anni, dan maafkanlah kepadaku. Itu baru satu bacaan duduk di antara 2 sujud. Dan harus yakin. Kalau kita meminta kepada Allah, syaratnya yakin. Kenapa harus yakin? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran,
Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Wa iza sa'alaka ibadi, hai Muhammad, jika ada yang bertanya hamba-hambaku kepadamu anni tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku, orang yang berdoa iza da'an, ketika berdoanya kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Artinya apa? Bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang terlewat. Semua ditulis, dicatat, dan semua jadi amal soleh. Dan nanti manusia akan terkaget-kaget pada hari kiamat. Dia merasa ibadahnya sedikit, sedekahnya sedikit, ibadahnya sedikit, tetapi tiba-tiba Allah memberikan pahala yang sangat besar. Sehingga orang itu bertanya, ya Rabb, ini apa? Sementara ketika aku di dunia amalku sedikit. Kemudian Allah bilang, ini adalah doa-doamu, ini adalah permintaan-permintaanmu yang belum terkabul di dunia. Sehingga saking besarnya pahala berdoa, manusia mengatakan pada hari itu, ya Rabb, tahu begini mah, mendingan doaku tak usah dikabulkan ketika di dunia. Artinya apa? Tugas kita adalah hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika kita punya permasalahan kehidupan dan mau bersandar kepada Allah, mau meminta kepada Allah, yakinlah masalah tersebut, apapun masalahnya, yakin Allah akan memberikan solusi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wa iza sta'anta fasta'in billah. Berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah corona, maka hikmahnya saatnya kita banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita semua dari segala bala dan musibah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya, kesimpulannya dari hadis ini adalah yang pertama, jagalah agama Allah. Istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau adalah seorang ilmuwan, maka ajarkanlah ilmu itu kepada orang lain. Jika kau pandai membaca Al-Quran, maka ajarkan Al-Quran itu, maka engkau sudah membantu agama Allah. Jika engkau ilmu tak ada, tapi punyanya harta, maka sumbanglah dengan harta. Sedekahlah dengan harta untuk agama Allah, maka Allah akan menjaga kita, dan itu semua merupakan bagian perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolong agama Allah, jika kita membela agama Allah, maka Allah akan menolong kita semua. Kemudian yang terakhir, senantiasa kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah harapan kita kepada manusia. Jauhkanlah berharap kepada manusia, karena kalau berharap kepada manusia akan banyak kecewanya. Ibu seorang istri, janganlah terlalu banyak berharap kepada suami.
Kenapa? Karena akan banyak kecewanya. Biasa saja. Ya, semakin berharap kepada manusia, maka Allah akan semakin jauh kepada kita. Yakinlah, semakin tidak berharap kepada manusia, justru Allah akan senantiasa memberikan banyak sekali pertolongan kepada kita semua. Kenapa? Karena kita meyakini qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, Allah adalah tempat menggantungkan segala permasalahan. Sekali lagi, kita semua banyak masalah, banyak problem, maka ketika ada masalah, bukan kita lari, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian hari ini. Silakan dipelajari hadisnya, dan saya yakin masih banyak kekurangan, kehilapan, kesalahan. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kehilapan, kesalahan karena kekurangan, kebodohan saya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.